Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tadi mendengarkan bagaimana orang-orang Farisi yang taat pada hukum ternyata menggerutu kepada Yesus, mengeluh kepada Yesus. Ini kita bisa merenungkan, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang taat pada hukum, tapi mereka tidak memiliki kasih. Oke, mereka di satu sisi sangat taat, melakukan semua hal yang diperintahkan oleh hukum. Tapi ternyata mereka taatnya tidak memiliki kasih. Demikian pula halnya kita. Kalau kita juga taat pada hukum apapun, termasuk hukum agama, maka kalau kita tanpa kasih, yang terjadi apa? Kita akan menjadi orang yang kaku. Kita akan semakin menindas sesama, menindas orang lain. Kita juga bisa melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang lain lagi, kalau kita taat pada hukum tapi tidak memiliki kasih, maka kita akan mudah menghakimi orang lain. Mudah marah-marah, mudah menggerutu, mudah grundel, tidak ada sukacita dalam hidup. Itu kalau kita melakukan taat pada hukum tapi tidak memiliki kasih. Yesus hari ini mengajak kita semua supaya kita taat pada hukum apapun, termasuk hukum agama, dengan dasar kasih. Hal sepele juga sama, misalnya kita taat pada aturan lalu lintas misalnya. Kalau kita hanya tidak memiliki kasih, maka kita akan mudah mencari celah. Tapi kalau kita memiliki kasih, termasuk juga ketika kita melakukan hukum agama, termasuk ke gereja hari Minggu, mungkin kita rajin mengikuti kegiatan pelayanan apapun, kalau kita memiliki kasih, maka kita pasti akan menjadi orang yang bijaksana. Ini bukan berarti kita meremehkan pada ketaatan hukum, bukan. Tapi kita semua diajak oleh Tuhan untuk patuh pada hukum agama dengan sikap iman yang dewasa,
dan dengan hati yang penuh dengan kelembutan dan kasih. Hati yang memiliki kasih. Sehingga demikian, kalau kita sudah melakukan ini, maka apapun yang kita lakukan, pasti itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kita akan semakin dewasa dalam iman. Kalau kita taat pada hukum agama, kita rajin gereja, ternyata kita tidak dewasa imannya, maka kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah saya memiliki kasih tadi? Kalau kita punya kasih, maka seharusnya iman kita pun juga semakin dewasa. Kalau iman kita belum dewasa, maka bisa jadi tidak ada kasih di dalamnya. Hal yang penting juga, kalau kita taat pada hukum agama dengan adanya kasih, maka pasti ada sukacita, bukan grundel. Kalau kita masih grundel, pasti tidak ada kasih. Kalau orang memiliki kasih, pasti dalam hidupnya dia akan penuh dengan sukacita, akan selalu gembira, dan selalu memancarkan kasih Allah kepada sesama.